Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afroni selaku dosen mata kuliah evaluasi pendidikan dan teman-teman yang saya cintai serta saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang tadi pertama ada mahasiswa dapat mengetahui penyusunan tes. Indikator pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu. Karena itu, di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan. Dengan demikian, ada 3 hal penting dalam pengertian tes. Pertama adalah sebuah pengukuran. Pemberian tes, testing adalah bagian dari kegiatan pengukuran atau measurement. Yang kedua adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, pemberian tes sebenarnya terbatas dari segi waktu pelaksanaannya. Pengetahuan dan kemampuan yang diukur bersifat luas hampir tanpa batas. Sedangkan gambaran pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui tes merupakan sampel dari semua pengetahuan dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh pembelajar. Ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup baik atau tidaknya seorang pembelajar dalam mencapai suatu tujuan. Indikator yang kedua ada langkah-langkah penyusunan tes. Pertama itu menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua ada mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Yang ketiga merumuskan tujuan instruksional khusus atau TIK dari tiap bagian bahan. Dan yang keempat itu menderetkan semua TIK dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku dalam terkandung TIK itu. Tabel digunakan untuk identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. Indikator yang ketiga ada contoh-contoh soal tes. Di sini ada uraian. Contoh dari uraian itu ada pada soal seperti ini. Apa sebab Indonesia dapat mencapai kemerdekaan? Itu adalah salah satu contoh soal uraian. Yang kedua ada pilihan ganda. Contoh soalnya seperti ini. Ketahanan nasional Indonesia mencakup kebulatan aspek sosial dan aspek alamiah. Kedua aspek tadi disebut. Lalu ada pilihannya ada A, B, C, dan D. Dan di situ siswa memilih salah satu yang benar. Gitu. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua dari Mbak Dian Zulha, yaitu mahasiswa dapat mengetahui tabel spesifikasi. Apa sih tabel spesifikasi itu? Tabel spesifikasi adalah kisi-kisi atau grid yang digunakan agar suatu tes yang disusun tidak menyimpang dari materi serta tingkah laku yang akan dimuat dalam suatu tes. Maka dari itu, dibuatlah sebuah tabel spesifikasi. Sebuah tabel spesifikasi harus memuat materi dan aspek yang diungkap. Setiap kotak dalam tabel spesifikasi diisi dengan bilangan yang menunjukkan angka. Dan di dalam kotak-kotak itu ada aspek, yaitu memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Tabel spesifikasi biasanya dibuat sebelum melakukan tes atau seperti perencanaan evaluasi seperti itu. Cara-cara membuat tabel spesifikasi. Yang pertama, harus diambil sebuah pokok-pokok materi yang akan diteteskan, kemudian memberikan timbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contohnya,
akan membuat tes evaluasi. Pokok materinya yang pertama materi 1 itu nilainya berapa? 2. Materi 2 nilainya 3. Materi 4 nilainya 5. Materi 5 nilainya 6. Seperti itu. Kemudian angka-angka yang tertera di dalam kurung yang dituliskan di belakang pokok materi menunjukkan timbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Penentuan timbangan bobot dilakukan oleh penyusunan soal berdasarkan atas luasnya materi atau kepentingan untuk dites. Penentuan timbangan dilakukan atas perkiraan atau judgment. Pada waktu menuliskan angka tidak perlu dihitung bahwa jumlahnya harus 10 karena semuanya akan diubah menjadi angka dalam bentuk presentase. Langkah yang ketiga, langkah yang kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel kemudian dijadikan presentasi angkanya. Langkah yang ketiga, merinci banyaknya butir soal. Tiap-tiap pokok materi dan angka ini dituliskan dalam kolom yang paling kanan. Nah, untuk setelah kita membuat langkah-langkah tabel spesifikasi, hendaknya kita membuat kisi-kisi soal dan membuat kartu soal. Itu saja. Lalu di sini ada kegunaan dari tabel spesifikasi. Yang pertama, dari tabel spesifikasi ialah untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan materi serta aspek kejiwaan yang akan dicakup dalam tes. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.